Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini Rabu tanggal 26 April. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 15. Demikian dikatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Adapun judul daripada renungan ini adalah Yesus, sahabatku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, tentu kita semua mendambakan akan kehadiran sahabat di dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya hidup ini terasa sunyi, sepi jikalau kita tidak memiliki yang namanya sahabat. Dan tentu peran daripada sahabat ini merupakan peran yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Itu sebab ada sebuah pepatah berkata demikian, 1000 sahabat, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh, 1 lawan terlalu banyak. Artinya di sana mau mengatakan bahwa kehadiran sahabat ini menjadi bahagian yang penting sekali. Kita tidak menginginkan bila mana ada orang yang membenci kita. Tetapi agar kita kemanapun pergi dan berada, di sana kita berada di dalam suasana yang tenang, yang teduh dan penuh dengan kedamaian. Nah, biasanya sahabat ini menjadi orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Baik kita di dalam suasana suka maupun di dalam keadaan kita sedang mengalami sebuah pergumulan ataupun bahkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Tentu sahabat yang baik akan menuntun, akan mengingatkan, akan membawa temannya itu kepada suasana yang baik dan suasana yang penuh dengan kedamaian. Sahabatku sekalian, adakah dari antara kita saat ini yang tidak memiliki sahabat? Adakah dari antara kita saat ini yang merasa ditinggalkan oleh sahabat? Adakah dari antara kita saat ini yang mengalami, yang memiliki orang yang sedang atau tidak menyukai kita di dalam kehidupan ini?
Ini menjadi sebuah perenungan kepada kita sekalian. Dan firman ini mau mengajak kita untuk menemukan sahabat yang sejati, di mana dikatakan bahwa Yesus adalah sahabat. Ketika itu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia mengatakan, menyebut mereka menjadi sahabat, bukan lagi hamba. Sebuah hal yang sangat berbeda sekali antara hamba dan sahabat. Dikatakan tadi, kalau seorang hamba, maka dia tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi karena dia adalah sahabat, maka Yesus menyampaikan segala sesuatu yang ada pada Bapa kepada mereka. Yesus menyebut mereka sahabat. Dan di sini mau mengungkapkan bahwa Yesus akan senantiasa membawa sahabat murid-muridnya itu kepada sebuah keadaan dan sukacita yang sangat-sangat besar sekali. Bahkan tidak ada lagi rahasia di dalamnya. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru. Di dalam kebangkitannya, di dalam kasihnya, pengorbanannya, maka inilah menjadi sebuah bukti bahwa itu semua adalah untuk membawa kita orang percaya, kita yang adalah sahabatnya, kepada sebuah sukacita yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari tetaplah jadikan Yesus menjadi sahabat dalam hidupmu. Jadikan Yesus yang adalah menjadi jawaban di dalam hidupmu. Bila mana segala situasi dan keadaan membuat hidup kita terasa sepi, terasa sendiri, terasa tidak memiliki apa-apa. Tetapi Yesus yang adalah sahabat sejati, dia tetap menyambut kita di dalam sukacita. Orang lain bisa memandang status kita, lalu dia menerima kita menjadi sahabatnya. Orang lain bisa memilih dan memilah kita untuk menjadi kategori di dalam sahabatnya. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus menyambut kita, keadaan kita apa adanya, agar di dalamnya kita bisa menikmati segala sesuatu kepenuhan dan segala sesuatu sukacita yang disiapkan oleh Yesus bagi kita semuanya. Milikilah Yesus yang adalah sahabat sejati, dan biarlah hidup kita senantiasa dituntun oleh Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga atas firman-Mu. Engkau menyampaikan bahwa kasih-Mu menyambut kami dan membuat kami menjadi sahabat-Mu. Bukan lagi menjadi hamba yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan di dalam Yesus menjadi sahabat, maka Engkaulah yang tetap hadir di dalam segala kehidupan kami. Engkaulah yang tetap hadir di dalam segala kondisi yang kami hadapi. Dan kami percaya Engkau menyambut kami apa adanya, dan Engkau akan memberikan sebuah tuntunan di dalam kebaikan untuk kami sebagai pribadi yang Kau kasihi ini. Biarlah kami tetap menjadi sahabat-Mu, dan kami juga memberikan hidup kami, pikiran kami, diri kami dituntun oleh segala kebenaran dan arahan lewat firman-Mu. Seluruh jemaat-Mu, seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, kiranya hidup kami berlimpah sukacita daripada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.